Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema untung rugi ibu kota baru bagi Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu seorang anggota DPD RI dan MPR RI yaitu Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MM MPDI. Ya. Dan seperti biasa ya, sebelum bincang-bincang, saya berikan kesempatan dulu kepada narasumber, walaupun tadi saya sudah perkenalkan, untuk menginformasikan ke Tribuners lebih detail terkait dengan, karena ini politisi juga tentu bisa menginformasikan sebelum mencapai DPD ini, dulunya sebagai apa, karena saya tahu ini Pak Jafar ini memang politisi dari kalau tidak salah akhir 90-an ya, akhir 90-an sudah ini, jadi dari zaman akhir-akhir Orde Ya, Baru sudah menjadi politisi. Jadi politisi legend Sulut. Cukup tidak mungkin orang di Sulut kemudian tidak kenal. Tapi lebih jelasnya saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada Tribunar. Silakan. ya, terima kasih Pak Bung Aswin, Ya, siap. sahabat saya Ya. saat menjadi aktivis dan menjadi anggota dewan. Beliau ini betul-betul Sudah lama ya. Awal jurnalis yang 2000. handal, jurnalis lapangan yang tahu medan dan tahu situasi dan petarung. Jadi memang sekarang sudah jadi bosnya para jurnalis. Ya, seperti biasa saya kira masyarakat sudah tahu ya sebagai politisi tentu tanggung Ya, jawab kita adalah bagaimana menjaga kepentingan masyarakat, masyarakat. kepentingan rakyat dengan eh, perundang-undangan, dengan kekuasaan, tentu untuk menyelaraskan supaya kepentingan-kepentingan yang menjadi tugas dan kewenangan kekuasaan itu betul dilaksanakan Ya, ya. berdasarkan kepentingan masyarakat. Jadi konteksnya seperti itu. Seperti itu ya. Tribuners, demikian ya awal ya pernyataan awal dari Pak Jafar ya terkait dengan perbincangan kita sebentar, dan untuk menyingkat waktu saya akan langsung kita ajak untuk berbincang-bincang terkait dengan tema yang kita akan bicarakan ini, yaitu untung rugi ibu kota baru bagi Sulawesi Utara. Tentu sebelum kita bincang-bincang soal untung rugi ini sejak kurang lebih 1-2 tahun ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa ibu kota Jakarta dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan dipindahkan di daerah Kalimantan, yaitu di Penajam ya, Ya, Pak Najam. kabupatennya Kalimantan Timur. Dan beberapa hari lalu kalau tidak salah ya sudah disahkan ya, sudah diresmikan, bahkan sudah disebutkan sebuah nama yaitu Nusantara. Nah, di awal ini karena Bung Pak Jafar ini merupakan politisi yang sudah lama dan kebetulan di DPD, yang terpenting itu dia pasti mengetahui akan bagaimana awal mula atau bagaimana sehingga sampai ke titik saat ini terkait dengan ibu kota negara yang baru. Gimana sebenarnya Pak Jafar terkait dengan sudah ada nama ya mengenai ibu kota baru dan perkembangannya, gimana setahu Pak Jafar ya? Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya, Gini, memang awal proses keinginan adanya ibu kota negara ini, ibu KN, kemarin juga kita terakhir ya, ya. beberapa minggu yang lalu kita membahas dengan Menteri Bappenas yang menjadi koordinasi dalam rangka IKN ini. Beliau juga yang menjelaskan. Sudah berapa kali Soeharto kita Monarva ya, Pak Hasso, pasti teman juga ini ya ya. sudah itu kita berdua berjalan sama-sama keliling berdua satu mobil. Nah jadi gini, walaupun di dalam forum kita sedikit berbeda, memang IKN ini harapan kita semua, harapan, keinginan bahwa ada sebuah ibu kota negara yang betul-betul bisa menampung kepentingan eh, masyarakat Indonesia, tentu bisa mengurus menjadi pusat administrasi negara, menjadi pusat pemerintahan, pusat memanage negara. Ya, nah. Kita berharap seperti itu, yang betul-betul sangat ramah lingkungan, modern, maju, dan tentu sustainable. Nah, dalam pengertian bahwa dia beradaptasi dengan perkembangan. Situasi Nah, saat ini dan situasi ke ya depan ke nanti ya depan. harus jangka. Nah, dalam konteks itu memang kita butuhkan dengan kondisi Jakarta hari ini. Tetapi kami menemukan bahwa memang melihat kondisi negara hari ini,
dengan perjalanan yang ada dan bisa memproyeksikan beberapa tahun ke depan sampai 10-20 tahun ke depan, memang IKN ini kemudian menjadi perbincangan oleh masyarakat. Walaupun nanti kami DPD dengan sangat serius Ya. mengikuti proses ini, tetapi kami sudah menyatakan sikap untuk meminta ini sebetulnya penundaan. Penundaan ya. Untuk Karena penundaan. pandemi ya. Karena dan soal berbagai- pandemi dan bukan soal itu, tapi substansi pembahasan. Ini cuma 43 hari dalam pembahasan ini. Ini sangat super singkat kilat. ya. Super kilat dan memang menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Yang kedua, yang lebih memprihatinkan lagi adalah publik tidak diikutkan dalam pembahasan ini. Ini menjadi persoalan. Padahal publik, masyarakat daerah, Sangat tokoh-tokoh berkepentingan. daerah ini harus dilibatkan dalam proses ini. Minimal mereka menjadi bagian dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam sebuah brainstorming, dalam sebuah FGD yang memadai, yang kemudian ini bisa memberikan banyak masukan terhadap sebuah ibu kota. Karena ibu kota ini bukan milik pemerintah saja. Ya. Ibu kota ini bukan milik wakil rakyat, bahkan bukan milik kepentingan tertentu. Tapi mulai dari Sabang sampai Merauke itu harus punya akses pada ibu kota. Karena dia menjadi ikon kekuasaan dan pemerintahan Suatu negara ya. dan pengelolaan bangsa itu ada di ibu kota. Karena itu baik tempatnya yang harus strategis, kemudian menyangkut segala keperluannya harus betul-betul terkaji dengan baik. Nah, Idealnya berapa lama seharusnya sosialisasinya, kemudian sebetulnya memang harus menginformasikan ke masyarakat ya. artinya kalau Ya. memang harus paling cepat, itu paling cepat ya. Pembahasannya setahun. Harusnya paling cepat. Dan melibatkan semua Dan stakeholder ya melibat stakeholder di daerah-daerah di semua daerah. Gitu. Ini tidak bisa milik sekelompok tim ahli di istana atau milik sekelompok tim ahli di dewan, nggak bisa. Jadi ini harus Semua stakeholder melibatkan ya, semua. memang, Bahkan masyarakat adat harus dilibatkan. Ya, kemarin saya mendapat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu menyatakan bahwa akan ada 20.000 masyarakat adat yang terkorban lewat proses pemindahan ibu kota ini di 21 kelompok masyarakat adat. Ya, ada 19 di Panajam, Pasir Utara itu, dan kemudian ada 2 di Kutai Kartanegara. Ini hanya persoalan itu aja dulu, menyangkut soal Ini baru di persoalan lokasi masyarakat ya. adat. Masyarakat adat di Ada lokasinya lokasi nanti ya. kota. Nah, sehingga saya kira ini sampai hari ini, kemarin itu yang menjadi prihatin kita adalah bahwa pemerintah tidak punya kajian awal menentukan Panajam. Ya. Kajian itu muncul sesudah Panajam ditentukan sebagai lokasi. Ya. Jadi ada dulu ditentukan dulu, kemudian baru dikaji ya. Baru dikaji. Terbalik Kajian memang ya. lingkungan hidupnya, Ya, ya, aspek lingkungan hidupnya, aspek geostrategisnya, sehingga ini bagi kita bahwa kenapa harus seperti ini. Nah, karena itu juga kita ini tidak mengekspor masalah Jakarta, kemudian pergi ke Panajam. Tidak bisa begitu, ya. Bahwa ibu kota itu tidak sebagai infrastruktur. Ya, dari 23 pemindahan ibu kota di seluruh dunia, itu 16 itu sesungguhnya tidak berhasil. Nah, di Indonesia ada, kita bisa melihat pemindahan ibu kota Ternate ke Sofifi. Walaupun wilayahnya lebih besar, tapi dia menjadi kota hantu. Ya. Begitu juga Vietnam. Ya. Pemindahan ibu kota Vietnam dari Hanoi ke Nephew itu akhirnya Nephew menjadi kota hantu. Jadi tidak semua akan berhasil. Kalau sekarang coba lihat di Sofifi, masyarakat birokrat Ternate harus balik lagi, baru pergi lagi ke sana lewat laut. Nah, itu kan efektivitas nggak jalan. Nah, sekarang ada 1,5 juta manusia di tahap awal harus dipindahkan ke sana. Itu bukan barang. Dipaksa dalam tanda kutip Ya, harus ya harus pindah pindah. karena Itu, berbagai ya, kepentingannya dia kepentingan. sebagai PNS Itu, dan segala ya. macam ya. Dan siapa? Dan proses administrasi ini, pemindahan orang dan administrasi negara itu butuh 10 sampai 15 tahun. Butuh. Belum lagi aplikasi di sana. Jadi dirjen Apalagi mana negara yang besar, dirjen ya. mana yang mau dipindahkan? Ya kan? Katanya kan istana dan 4 kementerian dulu ya. Saya Iya, baca tadi ini kan informasinya. memang tahap demi tahap, tetapi bangsa ini mengurus proses pemerintahannya sudah harus cepat. Kenapa? Karena memang kita berada di dunia yang cepat sekarang ini. Iya. Sehingga
pemindahan ibu kota bagi saya, kita ini belum siap betul baik dari segi teknologi maupun dari segi kesiapan mental dan psikografi masyarakat. Ya. Ini yang dipindahkan bukan cuma dirjen, bukan cuma golongan A, golongan 2, 3, 4, bukan itu. Tetapi juga siapa yang akan menyediakan makanan mereka di sana. Ya. Harus dipindahkan juga pebisnis. Kelompok rendahan. Hampir semua di ibu kota ini, gedung-gedung bertingkat, karyawannya, stafnya, itu tidak makan di restoran. Mereka makan di bawah yang jual-jual kaki lima itu yang menempel di gedung-gedung. Mereka juga harus dipindahkan. Memindahkan mereka, apakah mereka, keluarganya juga harus dipindahin? Apa mereka sudah siap lahan rumah di sana? Ingat, sekarang hari ini makin ada proses proyek pemindahan, maka tidak ada yang gratis di sana. Ya. Bahwa hari ini langsung melonjak. Apalagi kalau kita mulai bicara tentang soal lahan. Sekarang kita bilang, hari ini kan negara ini begitu bukan negara ya, tetapi pemerintah ingin cepat mau dipindahkan. Tetapi anggaran kita ini mau ambil dari mana? Ya, dari 480 triliun sekarang bengkak menjadi 1.000 triliun lebih. Dari mana uangnya? Tidak ada satupun pemerintah hari ini atas nama subjek yang mau bertanggung jawab bahwa ini uang kami. Nggak ada. Ini uang yang harus dibayar oleh rakyat berikut. Maka utang kita makin membengkak akibat pemindahan IKN ini. Ya. Sementara kita belum menyelesaikan banyak hal yang saat ini harus kita selesaikan. Soal tenaga kerja, soal pendidikan, soal kesehatan, baik soal refocusing anggaran pandemi yang belum selesai, dan banyak hal yang harus kita selesaikan. Nah, konteks itulah yang kemudian menurut saya sebetulnya percepatan proses untuk membuat undang-undang IKN ini terlalu tergesa-gesa. Nah, belum lagi kita di sana sedang menghadapi persoalan lahan. Ya, persoalan lahan, alih fungsi lahan. Ternyata di lahan dari 180.000 hektar menjadi 200 hektar sekian, ternyata 200.000 hektar. Nah, lahan siapa? Lahan korporasi. Ya, dan tidak pernah korporasi memberikan cuma-cuma. Ada tukar guling pun bermasalah dengan daerah lain. Atau mungkin ada konsensi-konsensi proyek bahwa untuk supplier ini kami yang ambil. Suplai pemindahan ibu kota besar banget. Ya, memindahkan pipa saja, ya itu bisa ratusan miliar. Nah, karena itu pipa air saja, ya. Nah, kemudian ada masalah soal apa istilahnya di sana, soal infrastruktur dasar, yakni air bersih. Ini masalah yang dihadapi oleh Kalimantan sampai hari ini soal air bersih. Dan sekarang belum ada perencanaan yang matang soal dari mana sebenarnya. Belum energi. Siapa yang akan menyediakan energi? Jangan-jangan pihak asing nanti datang membawa energi. Dan kalau pihak asing yang mengelola energi, itu berbahaya untuk ibu kota. Nggak boleh. Sangat berbahaya. Sekali dia ketek, mati lampu. Selesai. Kemudian ada pencurian data, nanti berbahaya. Nah, ini nggak bisa. Kita ini tidak memindahkan barang, kemudian memindahkan sebuah desain istana yang seperti apa. Itu nggak penting. Ya, menjawabkanlah itu bukan persoalan. Nah, karena itulah saya bilang, ini harus dipikirkan secara matang, 43 hari kemudian ditetapkan undang-undang IKN. Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Uang kita nggak punya. Ada apa? Apa kita mau serahkan ini proyek kepada korporasi asing, kemudian korporasi nanggung semuanya, kami lakukan, dan tentu itu nggak main-main. Kalau itu dilakukan, ada kompensasi besar, banyak risiko. Jadi harus dipikirkan, ini negara bukan milik penguasa hari ini, juga pemilik penguasa dia akan datang, pemerintah akan datang, milik wakil rakyat akan datang juga, ya, milik masyarakat yang hidup generasi kita dia akan datang. Jangan kemudian menjadi beban masalah. Tidak mengekspor saja masalah dari Jakarta. Belum lagi soal pengelolaan dan pemanfaatan bangunan yang ada di Jakarta. Ada 4.000 bangunan idle nanti kalau dipindahin. Kosong. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatannya? Ya. Apa kita mau kasih ke swasta? Ya. Pemerintah nggak mungkin. Ya kan? Belum lagi soal bentuk ibu kota, pemerintahan ibu kota. Ini belum selesai. Belum utuh pembahasannya. Kan kemudian pendanaan, penataan ruang seperti apa? Ya, itu belum selesai. Nah, jadi memang saya melihat kita jangan hanya ingin buat sejarah bahwa di zaman kami pindah ibu kota. Ini gimana? Ya kalau kita melakukan itu kemudian nanti menjadi persoalan besar dan kemudian mengalami bias, ya kita harus melihat apakah kepentingan Sulawesi Utara di Penajam.
Nanti apa Ya, dampaknya? ya. Apa kepentingan, apa strategis nggak buat Papua ke Panajam? Ke Panajam, Apa ya, strategis nggak buat Riau, Sumatera Utara, Aceh, ya, Medan, untuk ya, Medan itu. itu masuk ke sana? Gimana? Ya, belum lagi persoalan daerah penyangga. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak main-main. Nah, kemudian soal frasa Nusantara, ya kan? Frasa Nusantara, kenapa menggunakan frasa Nusantara? Harusnya menggunakan frasa Nusantara harus jelas, ya kan? Aspek sosiologisnya, aspek filosofisnya, dan aspek historisnya. Ini nggak ada penjelasan tentang itu, ya. Karena itulah banyak hal nggak bisa. Kita harus Yang betul-betul masih tanda detail. tanya ya, ya, ya. Kita harus detail soal ibu kota ini. Saya khawatir setelah ibu kota, jangankan selesai, mungkin dalam tahap perencanaan banyak yang ditangkap. Ya, banyak yang ditangkap. Karena anggaran nggak sedikit. Ya. Sehingga ini juga saya udah bicara langsung dengan Pak Menteri, Artinya apa kita sudah juga dikaji belum ini. siap secara mental Iya. ya. Secara mental Nah, untuk bagaimana soal pendanaan? pemindahan. Pendanaan kan nggak boleh turun sebelum ada undang-undang. Makanya undang-undang ini dipercepat karena dana APBN hanya bisa dikeluarkan apabila sudah ada undang-undang. Undang-undang. Kan ini salah satu poin yang memang Nah, ini kejar-kejar siapa ini? Kejar tayang. Siapa mau kejar siapa nih? Ngapain gitu loh? Ya kan, ngejar-ngejar seperti ini. Ini nggak. Saya kira ada sesuatu yang harus dibuka ini. Ya kan? Karena mengejar ini yang penting supaya kalau nggak ada undang-undang nggak bisa keluar dana. Anggaran nggak boleh melanggar undang-undang. Dan ini kan sudah di deadline tanggal 2024 jadi katanya presiden yang baru nanti sudah menempati, bahkan Presiden Jokowi terakhir akan 17 Agustus Ya nggak penting. Itu sudah nggak penting. dirancang sudah. Itu nggak penting. Duduk di sana terus kemudian juga pengelolaan menjadi terhambat buat apa? Pengelolaan negara ini pusat kekuasaan, pusat pemerintahan. Akses, mau cepat ke sana tapi akses masyarakat, akses pemerintahan daerah, ya, ke sana. Karena begini, undang-undang IKN itu menyedot 14 undang-undang dari Omnibus Law. Jadi ada 14 terkait undang terkait pemindahan ibu kota, iya. Nah, nggak main-main. Jadi ada 14 undang-undang yang menyangkut pemerintahan daerah, menyangkutin. Nah, sekarang terdengar bahwa di undang-undang situ menyatakan bahwa pemerintah tata kelola dalam bentuk istilah otorita. Istilah otorita ini menjadi persoalan sebetulnya dan belum selesai dibahas, tapi kemudian cepat diketuk. Tidak ada istilah otorita dan bentuk otorita di dalam Undang-Undang Dasar 45 menyangkut pemerintahan kita. Nggak pernah ada. Itu bukan model pemerintahan kita. Ya. Belum lagi ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23. Ya, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Bagaimana dia muncul untuk memberikan kekuasaan khusus? Jadi otorita ini nanti berbeda dengan gubernur. Dia punya kewenangan langsung kepada presiden. Kita kenal misalnya Batam, ada otorita Batam. Itu sama atau lain? Atau gimana samanya? Kalau model, hampir sama. Jadi makanya sampai hari ini Batam dengan pemerintahan daerah adalah persoalan yang nggak pernah selesai. Sampai hari ini. Ya, baik soal perizinan, soal penguasaan lahan, kemudian bagaimana masyarakat ibu kota? Ada nggak perwakilan daerahnya? Karena bentuknya otorita. Ketika dia punya masalah di kota menyangkut soal infrastruktur, soal pelayanan, servis dan semuanya, soal good governance-nya di sana, kemana mereka harus pergi? Apakah ke otorita atau ke presiden langsung? Atau ke pemerintahan daerah yang ada di sana, gubernurnya. Nah, hubungan antara otorita dengan gubernur di sana, pemerintahan daerah. Bagaimana hubungannya? Bagaimana memilah-milah kewenangan itu pada praktek pelaksanaannya. Sehingga ini sesuatu yang baru. Dan apakah itu strategis dan efektif dan betul-betul tepat? Ini kan tidak ada, harus ditopang dengan undang-undang. Nggak ada otorita. Istilah otorita ini di dalam sistem pemerintahan kita. Ya. Nah, ini masalah, Bung Aswin. Ya, belum lagi soal pemindahan ini. Butuh strategi yang luar biasa untuk memindahkan administrasi dan relasi-relasi pemerintahan. Itu harus betul-betul. Belum lagi stratanya. Strata PNS-nya, kemudian strata masyarakatnya. Ya kalau PNS pindah ke sana yang hobi minum kopi, siapa yang bikin kafe kopi di sana? Ini soal kultur ya. Nah, kalau kafe kopi dia mau pindah, yang mau pindah ke sana dia butuh rumah juga di sana. Dia butuh investasi juga di sana. Gimana? Siapa yang mendesain ini? Ya. Nah, apalagi kalau ada korporasi besar yang mendesain lahan di sana, yang menguasai lahan di sana. Ya kan?
Seperti itu. Pak Jafar, ini kan Pak Jafar seorang DPD. Tadi sebanyak lah ya Tribuners, banyak persoalan ternyata yang sudah yang ini, dan ini tentu sudah sering juga dibahas ya kalau kita dengar dengan pembicara-pembicara nasional, dan saat ini Pak Jafar juga yang selaku anggota DPD Sulut ya menginformasikan ke kita masyarakat ya, ke pemirsa Tribuners, bahwa ini pemindahan ibu kota ini tidak segampang yang kita bayangkan ya, tidak sesimpel yang kalau kita baca-baca ya, orang-orang daerah kita baca sesimpel yang kita baca, kita dengar ya, tapi ternyata ada banyak hal yang seharusnya harus dibicarakan lagi. Bahkan dikatakan tadi minimal setahun ya, bahkan untuk kajian berapa 10 tahun kalau ini ya. Artinya memindahkan ibu kota bukan hal yang gampang, dan tadi disebutkan dari 23 kalau tidak salah 16 gagal ya. 16 berhasil atau gagal? Ya, 16, artinya tidak seperti yang diharapkan. Diharapkan, iya. Tidak seperti yang diharapkan ya. Tapi ini kan pemerintah sudah maju ya. Mau dikatakan maju sendiri atau gimana, tapi faktanya hari ini mereka sudah menyatakan namanya, kemudian terus bergerak ke sana, dan tadi kira-kira bagaimana? Kira-kira Contoh satu, ya, Pak. Kalau pemerintah betul-betul kita semua tulus betul-betul memikirkan tentang ibu kota negara ini, kenapa harus 43 hari begitu cepat? Iya, iya. Ada apa? Ingat bahwa untuk mengeluarkan anggaran harus ada undang-undangnya. Nah, karena ini anggaran kalau udah mau keluar, udah mau meluncur berbagai aspek nanti ke sana ke sini. Artinya bahwa ini proyek sudah ada yang segera sudah mau diambil mau ya. segerain. Ini apa nih? Ya kan? Apa ada transaksi-transaksi apa yang harus kemudian kita berharap bahwa ini proyek kemudian jalan lewat itu, memang akan ada seperti itu. Tapi kan kita bingung kenapa? Karena kajiannya juga tidak komprehensif ya. Soal berbagai hal juga di dalam undang-undang kita masih banyak yang kurang, yang masih perlu dikaji, tapi kemudian pansus segera tutup pembahasan, kemudian langsung dibawa ke paripurna, kemudian disahkan. Yang pasti Pak Jafar, kita juga di daerah ini tentu di Sulawesi Utara dan di berbagai daerah di Indonesia tentu mengharapkan informasi yang sedetail mungkin terkait hal ini, karena seperti yang dikatakan Pak Jafar tadi, bahwa ibu kota ini bukan hanya milik kita sekarang, tapi milik saat ini dan orang-orang yang ke depan nanti, bukan hanya wakil rakyat semua. Ini kita ini mau pindah negara, ibu kota negara. Ibu kota negara ya. Tapi tidak ada gegap gempita dari masyarakat. Tidak ada keterlibatan yang luar biasa dari masyarakat. Seakan-akan sunyi pemindahan ibu kota ini. Ini nggak bisa begitu. Masyarakat juga masih syok dengan pandemi. Belum masih ada pandemi. Makanya saya bilang, ini refocusing anggaran belum tahu skemanya seperti apa. Kita nanti lihat bagaimana pertanggungjawaban refocusing anggaran sudah 1.000 triliun lebih, ya kan? Ini untuk apa? Setiap PPKM keluar duit triliunan, setiap PPKM padahal cuma sekat-sekat jalan. Nah, sekarang kalau dipaksakan, kira-kira gimana ini kalau dipaksakan seperti saya ini? Ya, menurut kacamata ini kan tergantung rakyat Indonesia. Oh iya. Tergantung rakyat Indonesia. Artinya bahwa siap nggak rakyat Indonesia menghadapi dampak dari pemindahan ibu kota negara, ya. Itu yang paling penting. Tapi kan kita ada rasa tanggung jawab. Iya. Ya. Wakil rakyat ada 500 lebih, ada DPD yang sudah memutuskan, tentu sejarah hari ini atau apa yang dilakukan hari ini akan diminta pertanggungjawaban pada 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 10 tahun ke depan. Dan saya ingin tegaskan bahwa kemudian nanti masyarakat, loh DPD kan terlibat dalam pembahasan. Betul, kita terlibat. Tapi sikap kita satu, menunda. Sikap kita ingin menunda, menunda dan masih ingin membahas pembahasan. Tapi 8 fraksi, 9 fraksi, 8 menerima untuk diserahkan, untuk diparipurnakan, kemudian 1 yang menolak. Nah, PKS. Jadi kita kira ini yang jadi masalah. Kita DPD minta menunda bukan menolak, menunda. Kita sepakat ada ibu kota baru yang sangat representatif, modern, maju, sustainable, smart city, dan apa saja yang bisa melekat pada ini ibu kota baru, tetapi kita berharap bahwa ini tidak dibuat dengan cepat, tergesa-gesa, dan kemudian nanti tiba-tiba pada satu saat undang-undang ini dibatalkan oleh MK. Bayangkan Omnibus Law, apa kurangnya? Iya, sekarang semua potensi negara diarahkan untuk membahas Omnibus Law. Di demo habis-habisan sampai bakar-bakaran di Senen, di semua daerah, demo terbesar, ya.
saat ini ya dalam 3 tahun terakhir ini adalah demo Omnibus Law. Luar biasa. Kemudian disahkan dengan perbedaan halaman. Halaman pertama beda, halaman kedua beda, halaman ketiga beda. Jadi pas ini setelah dibuka tidak ada dalam pembahasan masuk. Yang sudah ada di pembahasan keluar. Ya kan? Jadi ini. Dan kedua, akibatnya apa? Dibatalkan oleh MK seketika. Bukan saja materinya, mulai dari proses awalnya dibatalin. Ya. Secara materi formalnya. Pak Jafar, apakah ini bukan ketakutan? Misalnya ketakutan kan Jokowi tinggal 1 periode ini sampai 2024 sehingga dipaksakan oleh pemerintah saat ini selesai sebelum masa kepemimpinan presiden saat ini. Ya jadi kalau kita mengejar kejar tayang karena kejar ini, tayang ya, atau ya. sekedar untuk mengambil membuat sejarah bahwa saya kira pemerintah harus berpikir ulang. Ya. Bahwa Terlalu banyak risiko ya. bangsa ini terlalu banyak risiko, bangsa ini belum selesai dengan masalah-masalah yang saat ini sedang kita hadapi, dan beberapa pakar bahkan ekonomi mengatakan bahwa APBN sekarang tinggal asumsi, tidak ada lagi duitnya, ya kan? Artinya karena sedemikian ya bangsa kita iya, ya. karena kita ini masih harus, jadi dengan ada IKN maka utang luar negeri kita makin bengkak, ya kan? Karena yang namanya ya jelas bahwa sampai hari ini nggak ada satu perusahaan besar di Indonesia yang berkonsorsium melaksanakan ibu kota ini. Ini kan saya dengar semua dari luar, dari asing. Dari asing ya. Dan kalau dari asing memang keterlibatan masyarakat sulit, ya kan? Ini diatur di meja-meja tertutup untuk pembahasan ini. Dan karena itulah saya menganggap bahwa sikap DPD untuk meminta penundaan pembahasan ini wajar sekali, rasional, dan demi kepentingan bangsa. Tetapi di 43 hari IKN, undang-undang terhadap ibu kota negara disetujui. Ingat, 43 hari itu bukan tiap hari. Iya. 43 hari itu mulai dari tahapan awal sampai dengan keputusan paripurna itu 43 hari cepat banget. Tapi juga kan pembahasan tidak 43 hari tiap hari. Jadi hanya mungkin sekian hari yang pembahas. Dan karena itulah maka, dan memang dari awal kajian utuhnya nggak ada. Ya. Memindah ibu kota ini kan pernyataan pemerintah. Ya kan? Tidak ada dasar hukumnya waktu itu. Tidak ada dasar hukum. Atas dasar hukum apa kemudian harus dipindahkan ibu kota kan nggak ada. Undang-undangnya juga belum ada. Nah, jadi tapi kemudian perencanaannya udah mulai ke sana. Ini anggaran ini akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Ya, karena anggaran ibu kota itu hanya bisa dikeluarkan jika undang-undang itu ada. Nggak ada undang-undang, tidak boleh ada anggaran. Itu hukum tata negara kita. Iya. Nah. Pak Jafar, saya ingin tahu, ini kan ada versi Pak Jafar tadi. Ini ada 8 fraksi ya. Ada 8 fraksi dan katakanlah sebagian besar wakil rakyat kita menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Ya, ini apa yang mereka pikirkan? Apa yang asumsi yang dipikirkan mereka? Kan koalisi besar. Ini kan koalisi. Ya. Koalisi, dan tentu kita berharap tidak ada kepentingan-kepentingan lain di sana. Kita berharap juga tidak ada. Tapi kan sebagai politisi harusnya bukan serta-merta karena kita koalisi besar, tapi harus melihat rasionalitas. Idealnya ada begitu kan. Saya hanya minta bahwa kalau memang harus sungguh-sungguh mau diperjuangkan, libatkan masyarakat. Daerah, masyarakat adat. Bahkan kemarin masyarakat adat menyatakan dalam undang-undang IKN yang baru itu tidak ada menyangkut masyarakat adat. Yang ada di penjelasan. Penjelasan kan tidak mengikat secara hukum. Nah, dan itu tidak fokus saja. Dan makanya masyarakat harus dilibatkan. Stakeholder di daerah-daerah harus dilibatkan. Ini ibu kota bukan milik pemerintah pusat. Ibu kota ini milik seluruh bangsa Republik ini, milik daerah. Bagaimana akses daerah ke ibu kota, bagaimana akses administrasi daerah ke ibu kota, bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan masalah-masalahnya di ibu kota. Nah, fungsi ibu kota itu sebagai apa, ya kan? Tentu, dan kita tentu tidak hanya sekedar, wah kita sudah pindah nama baru, gedung baru, bukan itu, gitu loh. Apalagi di sana masalah air bersih sangat rentan ya. Karena daerahnya memang ini memang penjelasan Bappenas seperti itu, bahwa hasilnya ini ya. Jadi kita merasa bahwa penundaan untuk persetujuan undang-undang IKN ini diperlukan dalam rangka kita tidak menolak atau tidak mengabaikan,
Tapi kita bersihkan dulu jalan untuk menuju ke sana. Ya. Sehingga semua sudah dikaji ya. Dikaji betul. Dikaji betul. Jangan kemudian selesai IKN, undang-undang selesai, kemudian proyek jalan, tiba-tiba banyak yang ditangkap. Ya. Karena ini segala macam. Ini uang besar loh, uang negara, bukan uang satu kekuasaan, satu pemerintahan tertentu. Tapi ini kan dia continue nanti ke depan. Ya. Dan karena itu saya pikir bahwa karena ini sudah disahkan, ya kita secara proses politik demokrasi kita menghormati. Menghormati ya. Tetapi bahwa ini kami bagian dari masyarakat, kami bagian dari wakil rakyat, kita juga harus memberikan masukan. Masukan ya. Ini dalam negara demokrasi hal ini lumrah, wajar. Iya. Apalagi tugas kita dibayar untuk itu. Nah, Pak Jafar, ini kan sudah dikatakan tadi bahwa apapun yang kita utarakan tadi tentu ini secara sudah disepakati bahwa ini dijalankan. Kita tarik ke daerah ya, karena kita kebetulan di Sulawesi Utara. Seandainya ini memang benar-benar jadi dan 2004 atau dia akan menjadi suatu ibu kota negara, kira-kira di Sulut ini apa imbasnya? Positif atau negatif atau gimana? Nah, Yang jadi Sulawesi gini. Utara. Ini yang mau Ini dipindahkan. mungkin perspektif lain Ini yang ya, mau ya. dipindahkan ibu kota pemerintahan. Ya. Toh? Mau dipindahkan pemerintahannya atau ibu kota negara atau pusat pemerintahan. Ya. Pusat pemerintahan kan yang Kalau yang- ini kan pusat ya, pemerintahan yang dipindahkan, Dipindahkan, ya. sementara Jakarta tetap bersikeras dia juga ingin Ya. daerah khusus. Jangan berubah daerah khusus. Dari daerah khusus ibu kota, ya, ya. karena ibu kotanya sudah nggak berubah, maka dia menjadi daerah khusus metropolitan. Metropolitan. DKM. Dia pertahan. Artinya bahwa kepentingan ekonomi, bisnis, Tetap baik di sana, mikro ya. maupun makro, itu ada di Jakarta. Nah, Katanya apa kayak- dampaknya buat Sulawesi Utara kalau begitu? Ya. Ya kan? Kalau cuma sekedar administrasi negara kan ya sama kayak Jakarta. Jadi hanya kemarin. kayak PNS atau birokrat yang ada atau politisi Itulah yang makanya ada kemudian kepentingan. ini kan makanya kenapa Malaysia tidak jauh-jauh memindahkan. Karena ini yang dipindahkan pusat pemerintahan. Pemerintahan. Sehingga akses Putrajaya Dan yang Kuala- jadi ya. pusat pemerintahan Malaysia itu kan nggak jauh dari Kuala Lumpur. Lumpur, ya. Dekat sekali aja. Nah, jadi pusat pemerintahan saja yang dipindahkan. Nah, kalau negara kita ini apa yang dipindahkan adalah status. Jadi kemarin Pak Suharto tegas mengatakan, yang dipindahin ini status ibu kota negara. Status, sekali lagi status. Nah, kalau status tentu tidak semua dipindahin. Yang status ibu kota negara saja. Berarti pusat pemerintahan dipindahkan. Dipindahkan, ya. Nah, kalau pusat pemerintahan, kan Pak Aswin belum pernah ke sana. Belum ya. Nah, belum. saya sudah 2 kali ke sana dan belum lama dari sana kita komite 1 ke sana dan kita datangi titik di mana istana didirikan. Kita datangi DPR-nya mau di mana dibangun, kita datangi. Kan masih gunung-gunung, masih berdebu, sulit. Kalau hujan nggak bisa kita masuk. Nggak bisa karena dia berbukit-bukit, dia nggak rata. Jadi tanah sana itu berbukit-bukit besar, bukan berbukit kecil, bukit besar. Dan topografinya memang seperti itu, sehingga butuh teknologi yang besar yang harus meratakan itu, harus meratakan. Sangat besar. Ini kondisi hari ini ya. Kondisi hari saat ini masih hutan dan itu. di sana ada pohon-pohon kertas. Ya. Untuk Ya. kertas Kertas ya. yang untuk dimiliki kertas. oleh korporasi. Iya. Ini masalah juga. Iya, Ya kan? iya. Jadi termasuk di sana menurut beberapa LSM bahwa ada 94 lubang penambangan yang bermasalah yang sudah masuk kasusnya ke pengadilan atau sudah dilaporkan. Tapi dengan diambil alih IKN maka 94 kasus lubang pertambangan yang ada di sana yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi nggak lagi karena pemerintah sudah menguasai lahan diputihkan. itu. Nah, ini masalah. Jadi banyak hal yang kemudian para korporasi terselama, bahkan lahan mereka dibayar. Dibayar. Dari 180.000 hektar sekarang mulai 200. Artinya ada lahan korporasi yang ditambah. Ini kan nggak bisa. Rakyat harus tahu ini. Rakyat harus paham ini. Nggak bisa. Jadi jangan kita hanya melihat, wah ini IKN bagus, IKN ya betul. Secara normatif IKN bagus. Tetapi IKN ini kalau dampaknya sama dengan ibu kota yang ada di Jakarta, Nah, sementara beberapa kelompok yang lebih maju mengatakan, kenapa kita tidak selesaikan masalah banjir di Jakarta? Kalau salah satu alasan kan itu. Kalau anggaran banjir. 1.000 triliun itu, ya 200 triliun saja diambil untuk menyelesaikan banjir. Selesai. Buktinya Belanda airnya lautnya di atas, kanalnya di atas daripada
daratannya ibu kota. Daratannya. Jadi kalau Tapi kita ambil teknologi 200 bisa, ya, kalau kita ambil 200 triliun untuk teknologi, 200 triliun itu bukan sedikit. Menyelesaikan banjir, selesai. Kemudian tambah 200 triliun menyelesaikan perumahan dan lingkungan hidup, selesai di Jakarta. Artinya salah satu alternatif ya. Daripada Bisa, memindahkan, mengekspor masalah ke jauh dan begitu banyak masalah yang akan timbul. Emang setelah pindah masalah nggak ada? Pasti ada. ada masalah baru pasti. Ini hal-hal yang didiskusikan, disampaikan dan harus dituntaskan, diselesaikan. Bukan berarti kita menolak IKN, bukan. Iya, iya. Kita harus jujur pada Kaji diri kita. lebih komprehensif lah ya. Kita nggak bicara siapa orang hari ini, bukan. Yang menyelesaikan ini, bukan. Tetapi kita punya tujuan mulia, tujuan yang besar. Dan tentu tujuan itu ya bersama-sama kita menyelesaikannya. Gitu. Dan kemudian Artinya sesuatu yang kita beri hari ini analisanya. untuk bangsa dan untuk generasi berikut adalah yang terbaik. yang terbaik. Betul, 43 hari Undang-Undang IKN ini disahkan. Luar Berarti biasa. pintar sekali semua yang di. Ya, artinya bahwa ini nggak ada masalah, karena kan nggak ada masalah lagi. Iya, iya. Ya kan? Padahal mulai dari pengelolaan lahan, pemanfaatan lahan di sana, tata ruang, pendanaan, ya, soal status pemerintahan ibu kota yang dalam paket undang-undangnya ya, Iya, iya. Nah, itu juga tidak komprehensif, ya, sehingga baru otorita juga ini masih dalam debat tebal. Iya, iya. Karena ini berbahaya juga Statusnya ya. bagi pemerintahan yang ada di daerah. Karena undang-undang IKN ini akan bersinggungan dengan 14 undang-undang yang ada di Omnibus Law kemarin. Ya, jadi ini nggak ada di undang-undang tentang lahan, undang-undang tentang pemerintahan, banyak hal. Yang harus Tata ruang, disinkronkan ya, dengan harus status disinkronkan. otorita Undang-undang ini ya. kehutanan dan sebagainya. Jadi harus disinkronkan banyak. Ada 14. Nah, karena itulah kami berharap ada langkah, karena ini undang-undang sudah disahkan. Nah, terus gimana tahapan dan langkahnya? Sudah harus lebih banyak mengabsorb pikiran-pikiran masyarakat, daerah. Ya, ini sebagai langkah untuk agar undang-undang ini menyisir yang undang-undang yang sudah kita tetapkan ini. Gitu. Kami minta ditunda. DPD sikapnya jelas, minta Sampai hari ditunda. ini ya. Karena DPD mendatangi daerah. Melihat ya. Ya, ibu kota tidak ansis di ibu kotanya saja. Tapi ibu kota ini tugasnya untuk memanage, arrange bangsa dan negara, daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kalau Jakarta is Jakarta, Panajam is Panajam, atau Nusantara is Nusantara, nggak problem. Ya. Jadi harus berkaitan dengan akselerasi di daerah. Ya. Apakah ada akses baik dari Papua kepada Panajam, ya kan? Ya. Dari Riau ke Panajam, strategis. Ini kan fraksi yang menolak, bahkan mencoba untuk menghubungkan dengan persoalan geostrategis, bahwa dengan ke atas kita semakin dekat dengan konflik Laut Cina, ya kan? Ya, ya. Sehingga ini akan berdampak kepada ibu kota negara kita. Banyak hal nanti. Jadi kajian-kajian yang menyeluruh, yang betul-betul memberikan dampak luas, itu sebetulnya harus menjadi bagian dari pembahasan IKN, undang-undang IKN kemarin, rancangan RUU IKN kemarin. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, maka kalau sudah diputuskan ini, ya kita tinggal berdoa pada Tuhan. Ya, semoga niat semua ini bagus, tidak ada udang di balik batu. Ya, baik semua untuk hari ini baik dan untuk baik semua. ke depan ya. Ya. Betul. Ini kan ada anggaran besar di depan, ada pekerjaan besar di depan, ada melibatkan banyak hal di depan. Ya, itu kan harus diawasi, harus dipantau, diawasi bersama, harus diawasi. Diawasi bersama. Ya kan? Kenapa? Uang ini bukan uang satu rezim atau satu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Bangsa kita, tapi uang ini akan dipertanggungjawabkan oleh perwakilan akan datang, oleh pemerintahan akan datang, oleh masyarakat akan menanggungnya. Ya? Karena utang kita membengkak. Ya. Kalau ada dampak-dampak lain, bahwa ini nanti list energi ibu kota di mana, energi listriknya dan segala macam. Oh, nanti ada perusahaan asing yang akan mengelolanya. Ya, itu kan kita nggak tahu. Ya. Kalau perusahaan asing kan berbahaya, ya kan? Apalagi di ibu kota negara. Apalagi ibu kota negara. Jadi bagaimana hal-hal seperti itu juga nanti terjadi, kita harus pikirkan semuanya. Kita percaya kok pada pemerintah hari ini, sangat percaya. Ya.
kita sama-sama inginan, tapi kan bahwa kita ini sebuah bangsa tidak boleh juga harus undang-undang itu begitu cepat 43 hari, padahal yang kita mau bicarakan ini bersejarah bahkan sampai kapanpun. Jangan-jangan nanti undang-undang ini tidak mampu membuat regulasi perubahan dinamika kondisi dunia pada 30 tahun akan datang. Maka yang akan terjadi 75 tahun kemudian pindah ibu kota lagi. Misalnya kemana? Misalnya ke Palangkaraya, pindah lagi, ini nggak kuat. Ini infrastruktur ini nggak kuat, ternyata alam di sana atau gimana, atau seperti apa, geostrategisnya berbahaya atau gimana, pindah. Jadi ibu kota kita hari ini kan sudah lebih berapa tahun, ya kan? Nah, nanti kita cuma 75 tahun, orang mulai pindah lagi ibu kota. Kan generasi kita akan datang lebih kritis. Lebih kritis. Ya. Koneksitas menjadi penting. Kita tidak harapkan ya, sehingga itu yang diharapkan oleh Pak Jafar tadi, bahwa kita harus kaji betul bahwa apakah ini pada jam ini yang tepat, kemudian apa atau misalnya berdasarkan pengalaman ibu kota yang lain, boleh kita pindah, tapi tidak efektif. Tidak efektif. Banyak hal yang terlambat dan biaya menjadi mahal. Saya mengurus di satu departemen, ternyata ke sini departemen ini belum pindah. Betul. Masih ada di Jakarta. Jadi misalnya ada yang satu yang tahapan berikut harus kita pergi ke sudah ada di Panajam. Jadi kita harus ke sana kemari. Kita bayangkan kalau ada investor, dia ada yang harus diurus di Jakarta, ada yang diurus di Panajam. Ini kan biaya tinggi, biaya. Oh enggak, kita pakai sistem online. Oke, pakai sistem online. Tapi kan kepentingan orang di Jakarta, ke sini dulu dong. Ya kan? Nah, ke sini dulu dong. Kan begitu biasanya. Betul. Kalau nggak ke sini ya kita nggak ngurus. Betul. Nah, kan begitu kadang-kadang birokrasi kita. Iya. Jadi ini harus kita pikirkan secara utuh. Hati kita ingin sama, tetapi kan kita harus berpikir kepentingan negara, kepentingan bangsa yang lebih besar. Ya. Tribuners, tentu banyak hal lagi yang ingin kita kaji, yang ingin bicarakan dengan narasumber kita ya, terkait dengan keberadaan ibu kota baru kita. Dan tadi banyak sekali ya informasi yang kita dapat, perspektif juga dari Pak Jafar ya terkait dengan ibu kota baru ya. Dan tadi sudah dikatakan apapun ya, tentu lebih dan kurangnya tadi banyak problemnya, banyak persoalannya sudah diutarakan, dan sesungguhnya ini tentu bukan maksudnya untuk menghalangi ya, tapi bagaimana ini dikaji bersama sehingga dikatakan bahwa ini tidak menjadi persoalan untuk kita saat ini saja, tapi juga nanti akan menjadi persoalan untuk masyarakat Indonesia yang akan datang atau generasi kita. Karena memang kita saat ini tentu harus berpikir bukan hanya untuk kita ya, jangan egois hanya berpikir untuk kita saat ini, tapi kita harus berpikir untuk anak cucu kita, untuk masa depan kita. Jangan-jangan hanya kepentingan politik atau satu kelompok kemudian kita sudah membuat keputusan yang tergesa-gesa yang nantinya tentu berimbas tidak baik untuk bangsa yang besar ini, karena bangsa ini kan memang bangsa besar, negara besar, sehingga tidak mungkin kita sederhanakan nanti tentu jadi bermasalah. Belum lagi ada pemindahan perwakilan negara-negara dunia, negara sahabat kita, duta-dutanya kan hal-hal yang memang menjadi persoalan yang memang perlu tahapan. Kepentingan-kepentingan internasional pun ada kaitan dengan pemindahan ibu kota. Ya. Dan tadi dikatakan banyak hal yang akan menjadi, tentu akan terus dibicarakan dibenahi ya. Dan memang Tribuners banyak hal tidak akan putus-putusnya ya. Seperti saya katakan, Pak Jafar ini politisi yang sudah matang ya, dari akhir Orde Baru sampai saat ini. Kebetulan saya lama juga di aktivis dan kita jurnalis, kan sahabat, sehingga sudah lama kenal. Dan tentu kali ini banyak kajian yang komprehensif yang diutarakan oleh Pak Jafar. Ini memang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang politisi yang legend untuk Sulawesi Utara ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih. Saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Pak Jafar Al-Kathiri yang sudah berkesempatan hadir di studio Tribun Bakudapa atau di podcast Tribun ini. Dan seperti biasa saya kasih kesempatan untuk closing statement ke Pak Jafar. Terima kasih Mas Aswin. Ya, saya khawatir satu saat nanti karena banjir di Manado, banyak banjir, kemudian ibu kota Manado dipindahin. Bukan tidak mungkin itu, betul nggak? Iya, betul. Bukan tidak mungkin dipindahkan ke Amurang atau dipindahkan ke Bolmong atau dipindahkan ke Tondano. Kalau Sangir nggak mungkin kan? Sangir kejauhan. Nah, kan bisa saya. Nah, artinya bahwa kita semua DPD juga sangat
menghargai proses semua berjalan secara demokratis, tapi DPD punya harapan bahwa sebetulnya berharap itu ditunda. Tapi karena ini sudah, maka DPD akan mengawasi sepenuhnya, kan ini berkaitan dengan daerah, dan kita berharap daerah-daerah punya akselerasi yang sama dan sangat strategis dengan pemindahan ibu kota ini. Jangan kemudian menimbulkan masalah baru. Kita nanti saja seperti apa nanti. Yang paling penting bukan generasi kita hari ini mendapat proyeknya, kemudian generasi akan datang menanggung resiko dan akibatnya. akibat, ya. Nah, kita saling mendoakan, kita doakan semua ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Iya. Dan sekali lagi saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Jafar Al-Kaltiri yang merupakan anggota DPD RI dan MPR RI yang sudah berkesempatan hadir atas undangan kami di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada waktu dan lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.